Nah berarti ya Tuhan pasti tahu ya. Tapi seharusnya orang harus menjadi satu murid yang tidak tanpa terkecuali, saudara, harus datang. Karena itu lagi yang bahayanya begini, 6 hari orang ada di ruang lingkup dunia ini, orang hanya habiskan bekerja tanpa orang sadari orang itu sebenarnya bukan hamba Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi orang itu budak, saudara. Ya, karena budak itu dipaksa untuk kerja, tidak ada kata hari libur. Ya, tapi kalau hamba Tuhan itu, anak Tuhan itu butuh yang namanya sabar, butuh namanya merenungkan kembali kasih Tuhan. Nah, hari ini orang akan belajar. Ya, kalau orang lihat di dunia ini ada 3 hal yang harus orang pahami, yaitu saya namakan dengan perasaan, saudara. Nah, orang kalau masih dimainkan perasaan, tidak mampu dia kontrol oleh perasaan. Berarti begini, ketika dia diberkati, gampang sekali dia mengucap syukur. Berarti perasaan itu masih mendrive hidupnya, masih tidak bisa dia kontrol. Atau misalnya, kalau banyak doi, gampang sekali menyembah Tuhan. Kalau pas diberkati, gampang sekali pergi ke gereja. Karena orang itu didrive oleh perasaannya, saudara. Nah, ada 3 perasaan yang harus orang pahami di sini. Yaitu orang harus pahami dan juga jangan terbalik. Jangan sampai di atas orang jadikan di bawah orang jadikan di atas. Ya, di dunia ini kalau orang pahami ada 3 perasaan. Yang pertama adalah perasaannya Tuhan, yang kedua perasaannya orang lain, dan yang terakhir perasaannya Tuhan. Nah, orang ada di posisi mana? Orang utamakan yang mana dulu? Ya, seringkali orang kan begini, ya tetap perasaan Tuhan yang orang utamakan. Kalau orang utamakan perasaan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, orang akan tetap ikut aturan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau orang itu ikuti perasaan Tuhan, seringkali hanya orang jago berkata-kata bahwa kita itu paling suka menyembah Tuhan kalau saatnya diberkati. Berarti orang itu mengutamakan perasaannya Tuhan. Tapi sebenarnya orang itu harus taruh di nomor pertama itu adalah perasaan Tuhan. Yang kedua itu perasaannya orang lain. Dan yang terakhir perasaan kita. Ya, perasaan saya dan saudara itu orang taruh dulu jauh-jauh. Ya, orang simpan dulu jauh-jauh. Karena kita berkata kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti perasaan Tuhan itu orang sudah mengutamakan. Ya, kalau saudara menghina seseorang, berarti sama dengan saudara menghina penciptanya. Seperti itu juga Tuhan, saudara kalau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, berarti orang sudah mengutamakan perasaan Tuhan, orang juga sudah mengutamakan perasaan orang lain. Nah, baru perasaan Tuhan. Nah, kalau orang mengerti ini, orang tidak akan keliru dalam hidup saya, saudara. Karena ada banyak orang yang saya lihat ini fakta, saudara. Ya, misalnya, ya, kenapa orang cerai? Orang cerai, kawin cerai. Karena begini, orang hanya pikirkan perasaan itu. Ya. Kenapa orang ya diberkati baru ibadah? Karena orang pikirkan perasaan orang. Misalnya, saya kasih contoh. Ada satu orang begini. Ini fakta yang saya dapat di lapangan. Bukan cuma orang ini, tapi banyak kali yang saya dapat begini. Ya, orang sebenarnya tidak harus seperti ini. Ya, tapi karena kita kok ingat anak-anak, ya mungkin pekerjaan. Berarti begini, dia tidak pikirkan perasaan Tuhan dulu, dia pikirkan perasaan anak-anaknya dulu. Tapi seharusnya orang harus pikirkan Tuhan, karena begini, apalagi yang bahaya, ya, yang bahayanya ketika di gereja orang diberkati di hadapan Tuhan, orang berjanji bersama-sama di hadapan Tuhan, tapi akhirnya orang menikah sendiri. Karena yang salah begini, orang selalu ingin pikirkan begini, ketika mereka menikah, kawin, ya, orang hanya berjanji di hadapan pendeta, tanpa orang sadari, orang itu
punya 3 perjanjian yang harus orang jalankan seumur hidup, yaitu perjanjian antara suami istri dan juga berhadapan dengan pendeta, bahkan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar bagaimana perasaan manusia yang disenangkan Tuhan, yang disenangkan manusia, yang manusia menyenangkan manusia. Coba saudara renungkan ayat-ayat ini. Saya akan kasih firman Tuhan di dalam Bilangan yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Ini manusia menyenangkan manusia akibat manusia itu menerima apa yang dia dapat, saudara. Yang cerita di sini adalah ketika Musa ya berada di satu posisi titik di mana bangsa Israel itu marah dengan Musa. Bahkan bukan cuma marah dengan Musa, marah dengan Tuhan, saudara. Ya, akibat orang didesak karena mungkin kehabisan air, ya, karena hal-hal yang mendesak. Seringkali kan orang seperti itu, paksa Tuhan. Oh Tuhan, kita jadi begini, kita seolah kerja begini-begini, tapi hasilnya tidak memuaskan. Orang kan seringkali begitu, kita sudah tanam begini, tapi hasilnya tidak sesuai yang orang inginkan. Orang seringkali paksa Tuhan seperti yang orang inginkan, malah tidak seperti itu. Orang harus mau apa yang Tuhan buat dalam hidup saya, saudara. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kamu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Perhatikan ayat ini. Tuhan menyuruh Musa itu cuma berkata kepada bukit batu. Nah, seringkali begini, Tuhan itu utus orang di tempat-tempat yang seharusnya orang itu jadi murid, tapi sakingnya so tahu orang bisa jadi guru. Nah, ini mesti hati-hati ya. Ayat selanjutnya berkata begini, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Stop di situ. Saudara perhatikan ayat ini. Yang sebenarnya Tuhan itu suruh Musa hanya berfirman. Bayangkan. Nah, seringkali tanpa orang sadari, ya Tuhan itu cuma suruh orang itu melangkah saja, lakukan saja. Tapi seringkali kan orang dari sisi yang cara berpikirnya orang, kita melangkah dapat apa sebenarnya? Kalau kita melakukan ini dapat apa sebenarnya? Ya, karena itulah pekerjaan Tuhan yang tidak bisa orang selami. Pekerjaan Tuhan yang kadang-kadang tidak orang mengerti, saudaraku. Tapi ketika akibat dari Musa melangkah, oke lah dia melangkah. Tapi yang Tuhan suruh itu hanya melangkah, berfirman, bukan menghakimi. Bahkan Musa berkata begini, hai orang-orang durhaka. Bayangkan, ya. Saking marah Musa, ya barangkali seringkali ada di posisi seperti itu ya, menghakimi orang lain yang tidak seharusnya orang belum tahu posisi pertempuran kehidupannya orang bagaimana. Ya, ada istilah begini, ya jangan dulu bak klakson kalau ngana belum baseng, ya lihat kata spion dulu. Artinya orang sebelum untuk lambung orang misalnya auto atau motor, orang harus lihat posisi kiri kanan dulu. Jangan cuma asal serempet. Karena orang belum tahu kiri kanan pertempuran orang itu. Ya saya juga sering belajar ya. Karena nggak gampang saudara. Seringkali kan orang menghakimi orang dari posisi luarnya. Kok dia begitu kan? Dia kok biasa begitu dia. Padahal belum tentu saudara. Orang itu punya pertempuran masing-masing orang tahu. Mungkin pertempuran kesehatan, mungkin pertempuran ekonomi, ya mungkin ya kumpulan, orang tidak pernah tahu. Yang orang harus pahami adalah begini, melangkah saja.
Perlu orang lakukan yang terbaik. Kalau perlu orang bantu, ya. Karena membantu orang salah, kadang-kadang salah mengerti. Orang misalnya, ya, ada kesaksian begini, ya. Sekarang kok kita lagi habis, jadi mungkin kita nggak mau kasih. Saudara, saya harus tahu kepada saudara, bahkan saya juga harus ingatkan bahwa orang kalau memberi pas orang lebih, itu bukan memberi. Ya. Kalau saudara memberi pas banyak doi kepada orang lain, itu bukan memberi, bahkan itu bukan kasih. Saudara. Itu hanya sekedar begini, kemampuan saudara untuk memberi, hanya sebatas itu. Ya. Karena ketika Tuhan memperhatikan di tempat di depan tempat pemberian persembahan, ya, orang itu kan waktu itu kan diadakan pertunjukan. Oh, memang hebat sekali ya. Ya, orang dengan receh dulu kan ke tinggi, lempar atas meja keluar supaya orang melihat, ya, misalnya gereja-gereja tertentu, ya, ganti dengan kaca, ya, tempat persembahannya supaya begini, supaya menonjolkan dirinya bahwa dia kasih 100.000. Untung Indonesia tidak mencetak 200.000 satu lembar. Kalau dia cetak 200.000 satu lembar, paling orang semua kasih 200.000 satu lembar. Ya, itu kan jadi bombastis sebenarnya. Tanpa orang sadari, ya oke lah. Kalau yang memberi memang dengan ya hati yang luar biasa, ya puji Tuhan. Tapi seringkali tanpa orang sadari dengan dibuatnya kaca begitu, orang kan lagi pamer-pamer ya. Tapi ketika seorang janda, ya mungkin orang lain memberikan bagi bum bum begitu bunyinya ketika satu kantong dilempar, tapi ketika janda itu memberikan begini, suaranya hanya tik. Saking sedikit, kita Tuhan bertanya, siapakah dari mereka yang memberi lebih banyak? Ya mungkin janda itu hanya itu yang dia punya, dia sudah kasih, saudara. Nah itu barulah kasih. Saudara, kalau membantu orang, saudara juga menderita tanpa orang itu tahu, saudara itu sementara juga dalam pergumulan. Nah itulah kasih, saudara. Nah, ketika saudara tidak perhatikan perasaannya Tuhan, ya tadi kan sudah katakan, orang harus amalkan dulu perasaan Tuhan. Akibat Musa tidak memperhatikan perasaannya Tuhan, saudaraku, yang sebenarnya Tuhan suruh kepada Musa itu berfirman saja. Tapi saking Musa dia marah, dia bilang begini, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, saudara. Sedangkan cuma dia bawa firman saja, dia katakan dari batu keluarkan air, batu itu langsung mengeluarkan air, apalagi dia pukul, saudara. Ketika Musa pukul batu itu keluar air, muncrat, memang banyak dia keluar. Dan masyarakat waktu itu jemaat Israel itu langsung berhura-hura. Seringkali kan orang juga begitu. Ya, terang buat semua orang senang. Ya istilah begini, telinga surga. Ya, menyenangkan orang lain, mendengarkan firman Tuhan yang enak-enak. Ya, menyampaikan firman Tuhan, ikut Tuhan diberkati. Ikut Tuhan semua masalah beres, ikut Tuhan sakit penyakit disembuhkan. Tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Karena seringkali Tuhan izinkan sakit dalam hidup saya dan saudara, seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi sementara mendewasakan hidup saya dan saudara. Supaya begini, karena ketika bangsa Israel itu masuk di tanah Kanaan, ya, berarti soalnya ada pertempuran, lebih ganas pertempurannya di tanah Kanaan. Yang lebih parah begini, Tuhan suruh bantai semua suku yang ada di tanah Kanaan itu, tapi dorang tinggalkan satu suku yang akhirnya merusak kehidupan mereka. Ya. Nah, dari ayat ini terang akan belajar mengutamakan perasaan Tuhan, saudara. Nah, orang kalau mengutamakan perasaan Tuhan, orang itu akan memiliki yang namanya buah roh, saudara. Ya. Saudara kalau mengutamakan perasaan Tuhan, saudara akan menghasilkan buah roh. Ya, makanya kalau saudara baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23 di sana, ya, nanti saudara baca di rumah, di sana jelaskan kan,
Ya, atau orang baca saja. Matius 7. Ini ayat yang sering kali dipakai. Ayat yang terkenal. Matius 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Bukankah setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Maka demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan ayat yang ke-21, ya, dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berarti bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang cuma jago, misalnya orang lihat menyembah Tuhan, ya, orang lihat sementara jago berdoa. Yang kasihan kan begini, kalau di Alkitab sudah akan dapat, Alkitab berkata begini, kalau berdoa adalah masuk kamar tutup pintu. Berarti begini, orang sementara berdoa tidak ada orang yang tahu, hanya saudara dan Tuhan, saudara dan saya dan Tuhan, pribadi dengan pribadi firman Tuhan. Tapi yang parah sekarang adalah begini, kalau saudara tidak hati-hati, banyak orang yang berdoa di Facebook. Kalau cuma misalnya, ya, posting firman Tuhan biasa, posting saudara berkhotbah biasa, posting saudara sementara berdoa biasa itu. Tapi yang parah kan begini, kalau saudara berdoa komsel begitu, ya secara langsung tidak masalah. Tapi kalau sementara saudara semua berjalan, misalnya saudara mau bikin di tempat sesuatu dan saudara posting di Facebook, di beranda saudara, Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Itu kan begini, orang lain sudah mulia. Atau misalnya yang parah lagi begini, orang pergumulan dalam rumah tangga, orang tulis di posting di beranda, Tuhan sertai, ya, bukakan pikiran suami saya. Itu kan aneh, saudara. Itu kan begini, tanpa orang sadari, orang sudah sama dengan imam-imam yang berdoa di tikungan-tikungan, di jalan-jalan. Itu kan waktu itu kan belum ada medsos, ya, media sosial. Dorang caranya gimana? Dorang harus berdoa di tikungan, di lampu merah, di jalan-jalan supaya orang lihat. Nah, cara sekarang yang orang kalau tidak hati-hati sama seperti itu. Orang berdoa di medsos itu supaya banyak orang yang lihat, supaya dapat lihat orang itu rohani. Nah, orang harus perhatikan ini. Banyak hal-hal kejanggalan yang harus orang pahami bahwa ini tidak baik. Ini tidak baik. Ya. Adakah ya pendeta yang cuma berdoa begitu? Oke lah, tapi ini kan artinya sudah di luar. Lebih baik saudara posting misalnya ayat firman Tuhan. Itu kan membangun orang lain. Ketika orang lain itu membaca firman Tuhan itu, orang lain akan terbangun, teringat dan merenungkan ulang. Tapi kalau saudara posting doa pribadi saudara di Facebook, ya itu kan bahaya, saudara. Itu yang harus saudara kaji kembali, saudara renungkan kembali, pikirkan kembali. Saya sementara berdoa dengan Tuhan atau saya berdoa di muka umum ini? Ya, kalau orang tidak hati-hati, bisa saja orang seperti itu, ya. Termasuk saya juga. Saya juga harus hati-hati. Nah, ada beberapa poin yang harus orang pahami. Tadi saya katakan bahwa orang kalau mengutamakan perasaan Tuhan, orang itu akan menghasilkan yang namanya buah roh. Ya, berarti bukan seru-serunya Tuhan-Tuhannya, tapi prakteknya, yaitu di ayat selanjutnya dikatakan begini: berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti yang utama adalah yang melakukan. Ya. Yang parah kan begini, seringkali orang dengar, biar orang ibadah, biar kita di rumah, belum tentu orang itu lebih rohani, saudara. Ya, ini kata-kata yang seandainya begini, ya kata-kata bagus supaya dia tolong diri sendiri, padahal kan tidak bagus. Secara prakteknya sudah tidak beribadah,
bagaimana dia menganggap dirinya lebih rohani daripada orang yang masuk gereja. Ya. Petrus pun sudah berkata, ya, bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Ya, itu kata Petrus. Orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Apalagi orang berdosa dan orang fasik. Ya, kalau orang berdosa memang fasik, memang berdosa ya, tahu-tahu berdosa. Tapi orang fasik itu ya mungkin tahu ya mungkin biasa daripada ya, tapi belum tentu ya masuk surga. Karena memang Alkitab sudah katakan bahwa hanya sedikit lagi disaring. Karena Alkitab berkata begini, bukan yang ini bahasa saya, bukan yang mula-mula ganas-ganas, menyembah Tuhan bombastis, tapi Alkitab berkata yang bertahan sampai pada kesudahan. Berarti yang bertahan, bukan yang bombastis, bukan yang haleluya, haleluya, bukan yang artinya ya apalagi yang timbul tenggelam. Ya kemarin saya bercerita dengan ketua pemuda remaja. Dia tanya kepada saya, di Kelabat ada berapa pemuda remaja? Saya bilang ada 3, kira-kira 3. Tapi cuma 1 yang aktif, yang 2 timbul tenggelam. Saya baru tanya, kira-kira kalau di GKPR ini kalau apa namanya Natal begitu, kira-kira berapa orang yang hadir? Kira-kira kalkulasi berapa jiwa pemuda remaja? Dia bilang kalau yang kita prediksi sih biasanya 20-an. Kalau ditambah yang timbul tenggelam, ya mungkin 40-an. Wah, berarti hampir setengah yang timbul tenggelam. Tapi ya itulah, memang remaja-remaja sekarang ya agak sulit diatur. Tapi saya percaya orang tua kalau yang baik pasti anak-anaknya pun akan terarah. Misalnya Cika, Lau, siapa ya, mungkin dipersiapkan. Karena ini nggak gampang hidup yang zaman sekarang ini nggak gampang. Semua serba canggih, semua serba gampang, makanya orang suka yang gampang-gampang. Tapi yang bergampang itu tidak memiliki daya tahan. Hal-hal yang gampang dan cepat itu tidak memiliki daya tahan yang kuat. Hal-hal yang gampang itu gampang didapat, gampang terlepas, gampang habis, gampang sakit hati karena orang mainan di perasaan. Nah, poin yang kedua, orang kalau mengutamakan perasaan Tuhan, orang itu akan memiliki kasih, saudara. Ya, orang memiliki buah roh, orang pasti tahu. Galatia 5 ayat 22, ya. Galatia 5 ayat 23, ya. Kasih, sukacita dan sejahtera. Tapi poin yang kedua, orang kalau mengutamakan perasaan Tuhan, orang itu akan memiliki kasih, saudara. Kasih sini yang seperti misalnya Tuhan Yesus mengatakan begini kepada Petrus, apa kamu mengasihi aku? Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Ya, berarti memang kalau Alkitab berkata sampai 3 kali, itu memang sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat dalam. Berarti kedalamannya itu sampai begini, Petrus sendiri tidak mampu jawab lagi. Dia hanya katakan, hanya Tuhan yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Berarti dia mungkin sendiri tidak mampu ukur diri bagaimana dia mengasihi Tuhan. Seperti orang juga harus mengasihi Tuhan sampai tidak bisa orang tahu kalau orang itu mengasihi Tuhan. Kalau orang masih tahu, orang akan berpikir begini, kita mengasihi Tuhan, kita akan dapat apa? Itu kalau orang masih normal. Kita pergi ke gereja, kita dapat apa? Berarti orang masih mengasihi Tuhan, mengutamakan perasaan Tuhan dengan apa yang orang bisa dapat. Tapi ketika orang sudah tidak tahu lagi, orang bahwa orang itu mengasihi Tuhan, saya katakan seperti misalnya budaya, ya budaya sudah jadi kebiasaan orang untuk mengasihi Tuhan tanpa orang berpikir, tanpa orang melakukan. Ya budaya kan begini, misalnya, saudara kalau lihat Jawa, orang Jawa, kalau ya itu budaya. Dan di mana-mana orang pikir pun, orang kan seperti itu, seperti orang Manado juga. Dapat dengar kata-katanya kasar, tapi sebenarnya baik-baik juga. Itu jadi budaya. Nah seperti itu sebenarnya orang mengasihi Tuhan. Ya, orang buka dalam 1 Korintus 13 ayat yang
1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari dirinya. Keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Berarti saudara, kalau saudara mengutamakan perasaan Tuhan, saudara akan memiliki kasih, dan penjelasan kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, hati-hati. Berarti kalau saudara masih suka cepat-cepat, tidak menikmati proses, berarti saudara belum ada kasih. Ya, saudara tidak murah hati. Ya, murah hati ini bukan sama dengan beberapa orang biasanya kan ada terlihat orang kalau beberapa dari orang kaya pasang muka kasihan supaya dikasihani. Nah itu kan bukan murah hati yang seperti itu. Murah hati seperti misalnya walaupun menderita, walaupun sebenarnya orang juga perlu, tapi orang lebih utamakan orang lain. Nah itu murah hati. Itu kasih, saudara. Orang mengutamakan orang lain lebih penting daripada hidup saya dan saudara. Itulah kasih, saudara. Ya, dan kata yang terakhir yang luar biasa dikatakan begini, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya beritahu dalam hidup ini, kalau saudara menyimpan kesalahan orang lain, ya, dia akan terjadi satu titik di dalam hidup saya dan saudara, akan merusak hidup saudara. Karena sesimpel yang orang pikirkan, sebenarnya kalau saudara bebas dari pikiran-pikiran yang negatif, saudara akan menikmati hidup ini. Ya. Karena keindahan dunia ini yang orang harus nikmati. Amsal kita pengkhotbah dikatakan begini, yang paling enak itu kerja, makan, dan nikmati hidup. Hanya itu yang enak. Orang kan kalau dunia yang paling enak itu kan banyak doi, ya rumah bagus, ya apalah, ya, itu dunia menilai. Tapi kalau orang yang benar-benar mengutamakan perasaan Tuhan, ya itu tadi, yang dia suka adalah mungkin berbagi, ya, mungkin murah hati, mungkin sabar, ya, tidak mencari keuntungan. Ya seringkali kan orang begitu, orang bergaul dengan orang lain yang misalnya, kita kira-kira kalau bergaul dengan dia dapat apa? Ya, kita kalau join dengan dia dapat apa? Seringkali kan orang pikirkan begitu. Ya, kita kalau mau dekat dengan misalnya caleg ini, waduh kencang. Nah, orang mesti hati-hati. Bisa jadi orang manipulatif. Orang jadikan sebagai misalnya, kita boleh menggantung dia sekian bulan ini, mungkin apa makan. Orang jangan seperti itu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memang semua orang perlu ditolong, tapi yang orang tanamkan dalam orang berpikiran bahwa orang harusnya itu hanya Tuhan yang tolong. Dengan cara Tuhan orang minta, mungkin dia kirim orang lain, ya. Karena pertolongan yang sejati itu begini, tanpa meminta dan dikasih. Nah itu pertolongan yang sejati. Tapi kalau ya muka kasihan, pasang muka kasihan supaya orang itu bantu, itu bukan pertolongan. Itu saudara tidak akan pernah maju seperti itu. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang terakhir yang harus orang pahami bahwa saudara kalau mengutamakan perasaan Tuhan, ya Tuhan pun akan mengutamakan hidup saya dan saudara. Karena kalau orang lihat dalam kitab Daniel sana, Daniel itu 3 kali, ya, Daniel itu 3 kali. Tapi profesinya itu sebagai politikus, ya, bukan sebagai pendeta yang pasif dan itu tidak. Dia sebagai politikus. Saya sudah pernah katakan bahwa orang menjadi hamba Tuhan itu tidak diharuskan untuk menjadi pendeta. Orang menjadi anak Tuhan tidak diharuskan untuk bekerja di dalam gereja.
maupun terjadi petani ke, mau jadi kantoran ke, mau jadi nelayan ke, atau mau jadi apa saja profesi dalam hidup saya dan saudara, yang utamakan adalah orang itu menyembah Tuhan Yesus. Ya, orang itu menyembah Tuhan yang benar. Orang itu fokus bahwa kalau Tuhan taruh misalnya kita sebagai petani, bahwa pertanian saya itu harus berfungsi, bermanfaat kepada orang lain juga. Orang lain juga bisa rasakan ya, pertanian yang Tuhan lakukan. Misalnya, saya waktu satu kali beli bensin, karena kalau saudara lihat kan kurang di situ yang agak murah. Ya. Saya bilang kasih sama lah, kasih harganya sama. Karena orang otomatis kalau murah orang kan akan lari ke murah. Tapi saya bilang ini bukan masalah murah atau mahal. Yang intinya begini, saya butuh kamu ada, kamu juga butuh saya. Ya, artinya orang saling membantu juga. Ya. Kalau kamu jual murah kan, habis itu kamu habis, ya kan bahaya. Tapi walaupun standarnya begitu dan saya beli ada, saudara siapkan, otomatis itu kan saling membantu. Orang juga kan cari untung juga, tapi untungnya hanya sedikit-sedikit. Artinya saling membantu. Berarti tidak menentu bahwa jangan beranggap kita orang rohani jadi ya jual rugi lah. Nyata seperti itu. Kebutuhan tetap kebutuhan. Ya. Kalau yang sudah di atas, harganya sudah di atas, ya itu kan sudah memeras. Ya. Tapi kalau masih standar-standar itu kan biasa sebenarnya. Jadi isunya bukan seperti itu. Dan ayat yang terakhir yang orang harus pahami adalah, saya kasih ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat yang ini ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah itu tadi. Orang kalau mengutamakan perasaan Tuhan, orang akan menghasilkan yang namanya buah roh. Ya, itu poin yang pertama. Tapi juga ketika orang itu mengutamakan perasaan Tuhan, orang akan menikmati yang namanya kasih. Kasih itu tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Tapi poin yang terakhir yang orang harus pahami bahwa kasih itu adalah orang mengasihi orang dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau sungguh-sungguh itu begini, tidak setengah-setengah. Kalau saudara mengasihi orang setengah-setengah, itu belum sungguh-sungguh. Yang kasihan kan begini, di luar penuh kasih, di dalam penuh palsu. Kasihan. Dapat lihat misalnya orang kalau munafik kan begini, pagi senyum di luar, tapi dalam hati membutuhkan. Itu kan bahaya saudara. Orang harus perhatikan seperti ini. Tapi kalau orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan begini. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Berarti saya dan saudara, orang sama-sama mengasihi sungguh-sungguh. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada orang kan salah mengerti. Misalnya begini, kita banyak doi, jadi kita sumbang di gereja. Ya, kita bantu orang miskin. Tanpa dia sadari sebenarnya dia sementara membeli. Dia bukan memberikan kasih. Karena mungkin motivasinya, dia kalau kita kasih begini, orang akan hargai kita. Kita kalau kasih di tempat rumah gereja, orang akan respect kepada kita. Nah, orang mesti hati-hati. Karena kalau orang tidak hati-hati, orang tidak akan mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Berarti orang itu hanya seperdua mengasihi orang lain. Nah, orang kalau di luar kasih, di dalamnya enggak, berarti dia itu orang munafik, saudaraku. Seperti tadi Yudas. Saudara kalau perhatikan cara Yudas itu ketika dia menyerahkan Tuhan Yesus, itu dia mencium. Wow.
luar biasa sekali. Ketika dia di Taman Getsemani, dia itu waktu para yang menangkapnya itu dengan cara dia kasih tanda dengan ciuman. Nah, ini kan ciuman yang penuh, ya, ular beludak, ya, saudara. Makanya kita mesti hati-hati. Ya, ada orang kan begitu dengan cara senyum-senyum, tapi tujuannya di luar, seperti Yudas. Makanya kita mesti hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan seperti Yudas, saudara. Ya, dengan manipulatif, dengan gaya cium Tuhan Yesus, tapi tujuannya memberi tanda bahwa dia ini adalah yang harus kamu tangkap, saudara. Nah, kita mesti hati-hati. Nah, terakhir, ya, kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa. Ketika saudara memiliki kasih yang tidak terbatas, karena kasih kalau saudara masih batasi, berarti itu bukan kasih. Tapi ketika kasih sudah tidak terbatas, sudah jadi budaya, jadi kebiasaan, makanya itu kasih. Dan kasih itu sangat-sangat menutupi banyak dosa, saudara. Karena kan yang parah kan begini. Misalnya ada seorang guru, dia katakan begini, 1 kali 1 sampai 9, 9 kali 1 9, 10 kali 1, murid-murid dia bilang dia tulis 11, dia tulis 11. Murid-murid itu langsung protes dengan murid kira-kira 30 orang. Ya, dia bilang itu salah. Ya, sebenarnya dia sengaja kasih salah. Tapi kalau orang yang memang benar-benar memahami itu, ya kenapa dia akan sampai 10 kali 1 adalah 11? Seharusnya kan 10 kali 1 adalah 10. Maksudnya begini, orang seringkali melihat orang hanya satu keburukan yang dia buat, orang tidak pernah lihat dari 9 kebenaran yang dia lakukan. Orang kan selalu fokus, salah itu 1 kali 10 berarti 10, bukan 11. Nah, orang selalu fokus itu, tapi orang tidak pernah melihat kebaikan yang dia lakukan dari 1 kali 1 sama dengan 1 sampai 1 kali 9 sama dengan 9. Orang tidak pernah lihat kebenaran yang dia lakukan. Orang hanya fokus pada kesalahan yang terakhir. Nah, itu tadi bahayanya begini, kesalahan yang terakhir itu tertanam dalam hidup saya dan saudara. Akibatnya, ya, orang yang sebenarnya bergaul dengan orang lama-lama menjadi musuh. Karena apa? Orang hanya melihat, ya, tinta setitik merusak sudut sebelah, itu peribahasa. Dan puji Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan, orang boleh belajar bersama-sama, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, ini hamba-Mu telah menyampaikan apa yang bisa Hamba sampaikan. Kiranya firman yang hidup itu dapat tertanam dalam hati kami, makan pikiran, maka kami mampu untuk mempraktikkan dalam kehidupan kami. Selanjutnya kehidupan kami itu karena usahakan dalam tangan kasih-Mu, karena hamba juga mungkin banyak keterbatasan, tapi Roh Kudus-Mu akan mampu untuk menerjemahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi, berkati kami semua Tuhan. Percaya firman hidup telah termaterai dalam hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan puji dan berkata, silakan. Kami Tuhan, ajar kami untuk menikmati kasih, ajar kami untuk tetap menantikan kebaikan. Beri kami harapan Tuhan,
Walau situasi kondisi kita zaman itu, kami percaya Engkau menolong kami Yesus. Ku